selamat datang di channel ini. Semoga dengan kalian nonton videonya bisa membantu kalian dalam memahami cara-cara yang digunakan dalam pembuatan koloid. Sebelum lanjut, jangan lupa buat like and subscribe channel ini ya, agar channel ini bisa berkembang dan semakin bermanfaat buat kalian. Oke, langsung aja kita lanjut. Dalam pembuatan koloid dibedakan menjadi dua cara, yaitu dispersi dan kondensasi. Dispersi diuraikan menjadi 4 macam, yaitu dispersi langsung atau mekanik, homogenisasi, baptisasi, dan busur Bredig. Sedangkan cara kondensasi sendiri dibedakan menjadi 3, yaitu reaksi hidrolisis, reaksi redoks, dan reaksi substitusi. Untuk yang pertama, kita bahas mengenai cara dispersi dulu ya. Pembuatan koloid secara dispersi adalah memecahkan berbagai partikel kasar menjadi berukuran koloid. Setelah itu, partikel tersebut didispersikan dalam medium pendispersinya. Ada 4 cara dalam pembuatan sistem koloid dengan metode dispersi, yaitu 1. Dispersi langsung atau yang biasa kita sebut mekanik. Melalui cara mekanik, butiran-butiran kasar digerus atau digiling dengan penggiling koloid hingga tingkat kehalusan tertentu. Lalu, diaduk dalam medium pendispersi. Contohnya, sol belerang dapat dibuat dengan menggerus serbuk belerang dengan gula pasir. Kemudian, serbuk yang sudah halus tersebut dicampur dengan air. 2. Homogenisasi. Pembuatan koloid dengan cara homogenisasi menggunakan alat atau mesin homogenisasi. Contohnya pada proses pembuatan susu. Partikel lemak dari susu diperkecil sampai berukuran koloid melalui lubang berpori dengan tekanan tinggi. Selanjutnya, didispersikan ke dalam medium pendispersi. 3. Baptisasi. Pada cara ini, partikel-partikel besar dipecah dengan bantuan zat pembaptisasi atau pemecah. Contohnya, endapan AiOH 3 kali dibaptisasi oleh AiCi 3 kali. Endapan NiS oleh H2S agar-agar dibaptisasi oleh air. 4. Busur Bredig. Pada proses busur Bredig atau loncatan bunga listrik, logam akan diubah menjadi partikel-partikel koloid digunakan sebagai elektrode. 2 elektrode logam dicelupkan ke dalam medium pendispersi atau air dingin dengan kedua ujung saling berdekatan dan diberi loncatan listrik. Panas yang timbul menyebabkan logam tersebut menguap. Uap yang dihasilkan akan terkondensasi dalam medium pendispersinya dalam membentuk partikel-partikel koloid. Contohnya, digunakan dalam pembuatan sol logam, seperti sol perak, emas, dan platina. Selanjutnya, kita akan bahas mengenai cara kondensasi. Proses pembuatan koloid dengan metode kondensasi adalah menggabungkan ion, atom, molekul, atau partikel yang lebih kecil menjadi ukuran yang lebih besar. Cara ini dapat dilakukan dengan reaksi-reaksi kimia, yaitu 1. Reaksi hidrolisis. Reaksi hidrolisis merupakan reaksi suatu senyawa dengan molekul air untuk menghasilkan sol logam. Contohnya, pada pembuatan sol FeOH 3 kali dengan mencampurkan larutan jenuh FeCi3 ke dalam air mendidih dan diaduk hingga larutan berwarna merah kecoklatan. Reaksi yang terjadi yaitu FeCi3 plus 3H2O menjadi FeOH 3 kali plus 3HCl. 2. Reaksi redoks. Reaksi redoks merupakan reaksi yang ditandai dengan adanya perubahan bilangan oksidasi. Contohnya pada pembuatan sol belerang dengan mengalirkan gas H2S ke dalam larutan SO2. Reaksinya adalah 2H2S plus SO2 menjadi 3S plus 2H2O. 3. Reaksi substitusi atau pertukaran ion. Reaksi substitusi terjadi karena adanya pertukaran ion dalam zat-zat bereaksinya. Contoh pembuatan koloid dengan reaksi substitusi adalah pada proses pembuatan sol As2S3 dari larutan asam arsenik atau H3ASO3 dengan mengalirkan gas H2S ke dalam larutan tersebut sampai terbentuk sol As2S3 yang berwarna kuning terang. Reaksinya yaitu 2
2H3ASO3 plus 3H2S menjadi AS2S3 plus 6H2O. Oke, makasih teman-teman. Itu aja yang aku sampaikan buat materi pembuatan koloid. Jangan lupa buat share videonya ya. Sampai jumpa.